never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sahabat Mister Balap dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, channel yang membahas tentang dunia balap. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, ya robbal alamin. Show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Pembalap kawakan Jorge Lorenzo muncul kembali di permukaan. Bukan balapan yang dia jalani, melainkan menantang Marc Marquez untuk menyaingi Valentino Rossi balapan sampai usia lebih dari 42 tahun seperti The Doctor. Apa saja yang diungkapkan Lorenzo? Simak terus beritanya di sini. Kesanggupan Valentino Rossi membalap hingga usia 42 tahun membuat Jorge Lorenzo kagum. Menurut Lorenzo, tak semua pebalap bisa melakukan hal tersebut. Itulah mengapa dia menantang rekan senegaranya, Marc Marquez, untuk bisa membalap hingga seusia Rossi. Disitat dari Tuttomotori Web, Jorge Lorenzo pertama-tama mengatakan, Rossi menyimpan bakat istimewa yang tak dimiliki banyak pebalap. Sebab, selagi yang lain mengalami penurunan performa di usia 30-an dan memutuskan pensiun, The Doctor justru lanjut hingga kepala 4. Waktu terus berjalan dan menurutku itu normal, pebalap biasanya mulai mengalami penurunan saat usianya masuk kepala 3. Tapi Rossi masih membalap sampai usianya 42 tahun, ujar Lorenzo, dikutip Detikoto. Rossi terakhir kali meraih podium di MotoGP Jerez 2020. Kala itu, usianya sudah 41 tahun. Menurut Lorenzo, hanya Rossi satu-satunya pebalap yang mampu bersaing di baris terdepan saat usianya sudah memasuki kepala 4. Apa yang telah Rossi lakukan untuk MotoGP sangat unik. Itu yang selalu saya katakan, betul bahwa motor Yamaha yang telah dipahaminya telah membantunya meraih kesuksesan. Tapi apa yang telah dia kerjakan luar biasa, seperti bertarung di baris terdepan dan meraih peringkat pertama, ungkap Lorenzo. Dia bisa melakukan semua itu karena dia adalah Valentino Rossi. Dia sosok yang sangat spesial, tambahnya. Berkaca dari kenyataan tersebut, Lorenzo menantang Marc Marquez untuk membalap sampai seusia Rossi. Setidaknya dengan begitu Marquez bisa membuktikan dirinya memang sebaik Rossi. Saat ini, The Baby Alien masih berusia 29 tahun. Itu tandanya, dia butuh 13 tahun lagi untuk menyamai usia Rossi sebagai pebalap. Saya penasaran, apakah pebalap lain juga mampu tampil baik hingga seusia Rossi? Saya ingin melihat Marc Marquez atau Francesco Bagnaia bisa membalap sampai usia 42 tahun, kata Lorenzo. Hate this, I'll always show up. Akhirnya Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini angkat bicara soal kabar retaknya hubungan mereka. Disaksikan oleh banyak pihak jika mereka di musim depan bakal saling kerja sama untuk menjadikan tim pabrikan lebih baik. Duet pembalap Ducati Lenovo Team di MotoGP 2023, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, berani menjamin bahwa keduanya bakal akur ketika berkompetisi musim depan. Keduanya kompak menyatakan bahwa atmosfer positif di garasi adalah kunci penting dalam meraih kesuksesan. Seperti yang diketahui, Bastianini menjadi pengganti Jack Miller yang pindah ke Red Bull KTM Factory Racing. Musim ini, ia menduduki peringkat 3 pada klasemen akhir. Sementara Bagnaia jadi juara dunia. Saat kompetisi berjalan, keduanya pun kerap menjalani duel sengit dan diprediksi bakal berlanjut pada 2023. Meski 2023 belum mulai, Peseseo dan Bestia sudah sempat berbagi garasi dalam tes pasca musim di Valencia, Spanyol, pada tanggal 8 November tahun 2022 lalu. Kepada La Gazzetta dello Sport, Bagnaia mengaku yakin ia dan Bastianini bisa membangun kolaborasi yang baik, seperti halnya dengan Jack Miller pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Bagnaia menyatakan ketahanan atmosfer yang positif di garasi tergantung pada kekompakan dengan Bastianini. Semua ada di tangan kami. Kami harus mengendalikan situasi, dan kami pasti bisa mengulang kinerja yang kami lakukan bersama Jack. Bedanya, kini dengan Enea, ujarnya seperti yang dikutip Crash.net. Di track, Anda adalah rival, Anda tak harus memberikan bantuan.
tetapi bakal penting menghindari cekcok soal siapa yang harus menjajal perangkat apa, siapa yang lebih di depan dan siapa yang di belakang. Lanjut Bagnaia, yang merupakan juara dunia Moto2 2018 dan MotoGP 2022. Bastianini sendiri mengaku situasinya dan Bagnaia baik-baik saja pada tes pasca musim di Valencia. Kedua rider yang sudah saling kenal sejak anak-anak ini juga kondusif dalam menjalani diskusi soal motor Desmosedici. Menurut Bastianini, hubungan mereka sangat baik meski ia ingin mengalahkan Bagnaia. Kami langsung bicara dengan Peseseo, penting bahwa kami punya hubungan baik. Atmosfer di garasi kami fantastis. Menjadi tandem Peseseo adalah stimulus yang baik. Saya senang Peseseo jadi juara dunia, dan saya bakal senang jika berhasil mengalahkannya, ungkap Bastianini yang juga juara dunia Moto2 2020. Di lain sisi, rider berusia 24 tahun ini tak memungkiri bahwa dirinya masih harus beradaptasi di tim baru. Pasalnya, membela tim pabrikan berarti dirinya akan dikelilingi lebih banyak insinyur dan teknisi. Apalagi, ia baru saja ganti kru chief, yakni dari Alberto Giribuola ke Marco Rigamonti. Ketika saya masuk garasi, saya bersemangat. Saya tak sabar bekerja dengan banyak orang. Inilah alasan saya coba bekerja sendiri, dan saya coba mengenal Marco. Pendekatan pertama menakjubkan, rasanya menyenangkan ketika mereka mendengarkan Anda dan memberikan banyak bantuan, tutupnya. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Eksperimen yang dilakukan Honda jauh dari kebiasaan normal. Untuk membuat tarikan motornya sekencang Ducati, beberapa jenis bahan bakar digunakan untuk meningkatkan performa motornya. Salah satunya yang digunakan adalah bahan bakar jenis nabati. Bagaimana hasilnya? Simak terus kabarnya di sini. Juara MotoGP 6 kali itu belum memulai liburan musim dingin setelah menuntaskan tes Valencia, Selasa lalu. Ia langsung menuju Jarama untuk melanjutkan uji coba dengan bahan bakar nabati. Tes diselenggarakan oleh Repsol, pemasok bahan bakar untuk tim Honda. Bahan bakar nabati punya karakter terbarukan sehingga tidak akan tergantung pada sumber daya fosil, seperti minyak bumi. Campuran yang digunakan di Jarama terbuat dari sampah. Menurut produsen, pembalap tanda pagar 93 melahap 12 lap di trek legenda Madrid itu. Baik Repsol maupun Honda menuju dekarbonisasi MotoGP. Kejuaraan akan mulai memperkenalkan bahan bakar tersebut pada 2024, di mana 40% campuran harus berasal dari non-fosil. Menurut rencana yang sudah ditetapkan, 2027 merupakan tenggat waktu penggunaan bahan bakar terbarukan 100%. Tes dilakukan dengan RC 213 PS dan dipantau para insinyur HRC. Dalam video yang dirilis Repsol, Mark berkomentar tentang sentuhan pertama terhadap gas, lebih halus daripada bensin tradisional. Menurutnya, bau bahan bakar itu juga berbeda. MotoGP bukan jadi yang pertama atau satu-satunya kejuaraan yang menggunakan bahan bakar itu. Tim rally Repsol untuk Dakar atau Formula 4 Prancis sudah menggunakan campuran itu. Formula 2 dan Formula 3 akan mulai memakainya pada 2023. Formula 1 juga bakal mengambil langkah serupa dan 2026 diset sebagai target untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Karena itu, alternatif yang ditemukan balap motor utama terkait elektrifikasi total. Idenya bisa menggunakan mesin pembakaran tradisional, tapi tanpa mengandalkan minyak atau mengeluarkan CO2 ke atmosfer. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.